Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Aulia Rahman Afriansyah dengan NIM A11 2024 158 Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sistem rekomendasi film berbasis content based filtering yang saya bangun menggunakan Python dan Streamlit. Nah, presentasi ini akan saya menjadi dua bagian, yaitu penjelasan konsep dan demo aplikasi secara langsung. Baik, yang pertama latar belakang. Dalam sistem rekomendasi sering muncul masalah ketika pengguna baru memiliki riwayat data. Untuk mengatasi hal tersebut, aplikasi ini menggunakan pendekatan content based filtering, yaitu rekomendasi berdasarkan karakteristik film itu sendiri. Dalam hal ini, genre. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah tampilan utama aplikasi. Di bagian atas ini kita bisa melihat beberapa metrik penting seperti jumlah film, database, jumlah genre yang tersedia, serta algoritma yang digunakan yaitu TF-IDF dan consign. Untuk sidebarnya di sini, nah seluruh interaksi pengguna dilakukan melalui sidebar yang di sebelah kiri ini. Nah, di sini pengguna dapat memilih salah satu film favorit, mengatur jumlah rekomendasi, serta mengaktifkan mode presentasi. Sebagai contoh di sini, saya akan memilih atau di sini ada banyak terdapat film yang bisa kita scroll. Tapi untuk jika mengetik, maka terinput. Contohnya seperti Toy Story. Nah, yang di sini, nah begitu filmnya dipilih ini, sistem akan langsung memproses genre film tersebut. Yang dimana secara teknis genre film ini sudah diubah menjadi representasi numerik menggunakan mode TF-IDF lalu dibandingkan dengan film lain menggunakan consent similarity. Nah, untuk di sini bisa mengatur jumlah rekomendasinya. Di sini bisa 3, 6, 9 dan paling banyak dikasih 12 di sini. Nah, misalnya di sini kita milih 6. Maka sistem hanya menampilkan 6 film di tingkat kemiripan tertinggi. Nah, hasil rekomendasi ini ditampilkan dalam bentuk kartu agar lebih visual. Nah, setiap kartu ini menampilkan judul, film, genre, serta skor kecocokan dalam bentuk presentasi dan progress bar. Nah, untuk progress bar ini berasal dari nilai consign similarity. Semakin tinggi presentasenya, semakin mirip genre filmnya. Sama halnya dengan presentasi skor ini. Nah, di bawah kartu ini juga nih terdapat penjelasan singkat menjelaskan alasan mengapa film tersebut direkomendasikan karena tingkat kemiripan konten. Nah, hal ini ada karena mode presentasi ini. Yang dimana jika mode presentasi ini dinyalakan akan muncul kata-kata direkomendasikan karena kemiripan konten. Ini jika 6 terus 9 akan bertambah dan 12 akan bertambah. Semakin tinggi tingkat kecocokannya maka genre serta filmnya akan semakin mirip. Nah, untuk semua proses ini dilakukan di satu fungsi utama dalam kode, yaitu fungsi build model, yang dimana genre film diproses menggunakan TF-IDF dan consent similarity. Selanjutnya kita pindah ke tab Insight Data. Nah, selain rekomendasi, aplikasi ini juga menyediakan Insight Data. Yang di sini kita bisa melihat visualisasi genre film yang paling sering muncul di database. Nah, grafik ini dibuat menggunakan library Altair dan membantu memberikan konteks terhadap data yang digunakan oleh sistem. Selanjutnya kita masuk ke tab tentang sistem. Nah, pada tab ini dijelaskan secara ringkas bagaimana sistem bekerja, mulai dari analisis teks, terus proses TF-IDF, dan juga perhitungan consent similarity-nya. Terus ini dijelaskan juga untuk teknologi yang digunakan yaitu Python, Streamlit, Pandas, dan Skittler. Dan juga ada di sini chart tujuan dibuatnya aplikasi ini.
Oke. Kita masuk ke bagian coding. Nah, jika kita lihat dari sisi coding di sini, seluruh aplikasi tadi dibangun dalam satu file utama yaitu app.y. Struktur kodenya dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari konfigurasi UI, load data, pembuatan model, input pengguna, hingga tampilan output. Nah, untuk kelebihan utama sistem ini ya dapat mampu mengatasi cold start problem karena tidak membutuhkan data pengguna lain atau rating. Nah, selain itu, sistem ini transparan karena pengguna bisa memahami alasan dibalik rekomendasi ini. Lalu kita akan masuk ke bagian penjelasan codingannya. Yang pertama di sini ada import streamlit, import pandas, from scalar metric perwise, dan import Altair. Yang dimana di sini saya itu mengimpor beberapa library utama. Nah, Streamlit ini digunakan untuk membangun antarmuka web secara cepat. Terus Pandas digunakan untuk membaca dan memanipulasi dataset film. Terus dari Sklearn. Nah, dari Sklearn ini saya menggunakan T-Fight Vectorizer untuk mengubah teks genre menjadi representasi numerik, serta consign similarity ini untuk mengukur tingkat kemiripan antar film. Di sini juga ada Altair yang digunakan untuk menampilkan visualisasi data genre. Konfigurasi halaman UI. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman Streamlit. Saya menggunakan layout wide agar tampilan dashboard lebih luas dan nyaman untuk presentasi, serta sidebar yang langsung terbuka sebagai panel kontrol. Masuk ke bagian custom CSS. HTML Markdown. Nah, ini secara penjelasan, secara default tampilan Streamlit tadi itu cukup sederhana. Oleh karena itu saya menambahkan custom CSS untuk meningkatkan UI UX seperti penggunaan font Puffins, card layout, shadow, warna, progress bar, dan highlight pada metrik. Nah, tujuannya agar aplikasi ini terlihat seperti dashboard profesional, bukan hanya sekedar prototype seperti itu. Lanjut ke bagian load data dan model. Download data di sini. Nah, fungsi ini bertugas untuk membaca dataset film dari file CSV, yang mana file CSV ini berisi dataset yang di dalamnya sudah data bersih. Nah, saya menggunakan stchas resource di sini agar data hanya dibaca sekali dan tidak di-load berulang-ulang setiap kali pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Nah, hal ini penting untuk menjaga performa terutama jika dataset cukup besar. Ada bagian set bar control panel, set jumlah rekomendasi, dan semacamnya. Sebelum itu, fungsi build model di sini merupakan inti dari sistem rekomendasi ini. Nah, pertama, genre film yang masih berupa teks itu diproses menggunakan TF-IDF Vectorizer. Nah, metode ini mengubah teks menjadi vektor angka berdasarkan pentingnya kata dalam keseluruhan dataset. Nah, setelah itu, saya menghitung consign similarity-nya antara seluruh film. Hasilnya adalah sebuah matriks kemiripan di mana setiap baris menunjukkan seberapa mirip satu film dengan film lainnya. Terus ada sidebar input pengguna di sini. Sidebar ini digunakan sebagai panel kontrol. Nah, di sini pengguna dapat memilih film favorit yang tadi, menentukan jumlah rekomendasi, serta mengaktifkan mode presentasi. Dengan memisahkan input di sidebar ini, tampilan utama tetap bersih dan fokus pada hasilnya. Terus masuk di sini ke logika rekomendasi. Nah, setelah pengguna memilih film tadi, sistem mencari indeks film tersebut di dataset, kemudian sistem mengambil nilai consign similarity film tersebut terhadap semua film lain, lalu mengurutkannya dari yang paling mirip. Nah, film yang sama dengan input diabaikan dan sisanya diambil sesuai jumlah rekomendasi yang dipilih.
tampilan. Nah, di sini untuk tampilan hasilnya, nah hasil rekomendasi tadi ditampilkan dalam bentuk kartu bukan tabel agar lebih rapi dan intuitif. Serta kartu menampilkan jumlah serta di dalam kartu tersebut menampilkan judul tadi, judul film, genre, serta progress bar yang memvisualisasikan tingkat kecocokan. Nah, ini bagian insight data tadi ada di sini ya. Alchart. Nah, Alchart ini untuk menampilkan tadi distribusi genre film menggunakan grafik batang. Nah, visualisasi ini memberikan konteks tambahan tentang data yang digunakan oleh sistem tadi. Data tentang tadi. Jadi kelebihan dari sistem ini adalah tidak bergantung pada data pengguna. Nah, sehingga cocok untuk kasus cold start tadi, seperti yang saya bilang. Namun keterbatasannya itu adalah rekomendasi hanya didasarkan pada genre saja, sehingga belum mempertimbangkan preferensi personal pengguna secara mendalam. Baik, sebagai kesimpulannya, aplikasi ini menunjukkan bagaimana konsep machine learning sederhana seperti TF-IDF dan consent similarity dapat diimplementasikan menjadi aplikasi interaktif menggunakan Streamlit. Nah, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan metode kolaboratif filtering atau sistem hybrid. Baik, sekian presentasi dari saya. Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.